Salam damai sejahtera bagi umat GKI Perumahan Citra 1 dan bagi saudara semua, dimanapun saudara berada. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati hidup kita bersama. Saya Penatua Amina Laibau. Kali ini saya akan membawakan renungan singkat bagi kita semua. Tema renungan kita hari ini adalah kebebasan mengasihi. Ayat pengantar diambil dari Matius 5 ayat 44. Namun, aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Umat yang terkasih, setiap bulan Agustus kita kembali mengingat arti kemerdekaan. Kita bersyukur karena bangsa Indonesia telah berjuang untuk lepas dari penjajahan dan dapat hidup sebagai bangsa yang bebas dan berdaulat. Namun, kemerdekaan sebenarnya bukan hanya berbicara tentang sebuah bangsa yang bebas dari penjajahan secara fisik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga perlu bertanya, apakah hati kita sungguh-sungguh merdeka? Sebab seseorang bisa hidup di negeri yang merdeka, tetapi hatinya masih terikat oleh rasa marah, kecewa, dendam, atau kebencian kepada orang lain. Dalam Matius 5 ayat 44, Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Perintah ini tentu tidak mudah. Akan tetapi, justru disitulah kita melihat arti kebebasan yang lebih dalam. Seringkali sikap kita bergantung pada sikap orang lain. Kalau orang lain ramah, kita menjadi pribadi yang ramah. Kalau orang lain menghargai kita, kita juga menghargai mereka. Namun kalau kita disakiti, kita tergoda untuk membalas. Kalau kita diabaikan, kita ingin melakukan hal yang sama. Yesus mengajak kita menjadi pribadi yang merdeka, yaitu merdeka untuk tetap memilih kasih. Mengasihi bukan berarti kita membenarkan semua kesalahan. Mengasihi juga bukan berarti kita membiarkan ketidakadilan terus terjadi. Namun kasih membuat kita tidak membiarkan kebencian menguasai hati. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini juga menjadi sangat penting. Indonesia terdiri dari begitu banyak perbedaan, mulai dari suku, budaya, bahasa, kebiasaan, hingga cara berpikir dan berpendapat. Perbedaan mudah sekali menjadi alasan untuk menjauh, mencurigai, bahkan saling menyerang. Karena itu, kemerdekaan seharusnya bukan hanya membuat kita bebas menyampaikan pendapat, tetapi juga membuat kita belajar hidup berdampingan dengan orang yang berbeda. Kita belajar menghormati tanpa harus selalu sepakat. Kita belajar menerima tanpa harus menjadi sama. Dan kita belajar mengasihi tanpa memilih-milih. Umat Tuhan, bangsa yang merdeka membutuhkan warga yang hatinya juga merdeka. Merdeka dari kebencian, keinginan untuk membalas, sikap merasa diri paling benar, dan merdeka untuk memilih kasih. Mungkin kita tidak dapat mengubah semua keadaan di negeri ini. Kita juga tidak dapat mengubah semua orang di sekitar kita. Akan tetapi kita selalu dapat mulai dari diri kita sendiri. Di rumah, di gereja, di tempat kerja, di lingkungan, dan di tengah masyarakat. Mari kita bertanya, apakah kehadiran saya membuat orang lain semakin merasakan kasih Tuhan? Kiranya kemerdekaan tidak hanya kita rayakan, tetapi juga kita hidupi melalui keberanian untuk terus memilih kasih. Demikian renungan bagi kita semua. Kiranya melalui renungan ini kita diingatkan untuk terus menjadi pribadi-pribadi yang tekun dan setia melakukan kehendak-Nya. Sampai jumpa pada renungan singkat digital Majelis Jemaat berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.